Selamat datang di Traktir Kopi Guntur Yanto yang sering dikenal di aplikasi yang lain sebagai Guntur Yanto. Dan saya mau ngajari Bapak Ibu semua atau teman-teman bagaimana mengelola atau menjadi konten kreator yang tidak perlu cari banyak follower ataupun tidak perlu banyak jam tayang ataupun tidak perlu banyak views, tapi Bapak Ibu semua tetap bisa cuan di Facebook ataupun di aplikasi yang lainnya. Sebenarnya Bapak Ibu semua ngalami sesuatu apa yang dulu pernah saya alami, yaitu bikin konten yang dikira semua akan merespon kita dan seolah-olah kita menjadi artis dan orang mau mengikuti channel kita gitu. Atau kasar ngomongnya, Bapak Ibu mungkin memposting sesuatu yang mungkin kurang bermanfaat dan Bapak Ibu memohon audiens untuk berinteraksi di video-video di postingan Bapak Ibu semua. Nah, saya sejak beberapa bulan terakhir ini berhasil mendistribusikan, menyediakan 140 unit laptop di berbagai daerah di Indonesia. Dan harga itu mulai 1 juta sampai 20 juta. Anggap saja rata-ratanya 3 juta dikali 140 unit. Itu sudah berapa omsetnya? Ya tentunya kalau bicara profit, ya sekian persen dari omset itu. Tetapi apakah itu semua karena media sosial? Ya, justru hampir 100% closing melalui WhatsApp. Nah, nama usaha saya adalah DWCom, yaitu penyedia komputer second dan baru bergaransi ke seluruh Indonesia. Oke, langsung saja pada konsepnya. Sebenarnya Bapak Ibu semua dulu merasa jadi konten kreator itu mudah, tinggal upload, banyak yang nonton, kemudian dapat uang atau dapat cuan. Ya, sebenarnya kalau melakukan seperti itu bisa saja, tapi sumber income-nya hanya dari satu bidang pertama, yaitu AdSense. Yaitu teman-teman atau Bapak Ibu bikin video banyak, kemudian ada iklan yang masuk, gitu, sesuai setelah mengikuti persyaratan dari Facebook Pro, kemudian ada iklan yang masuk baru dapat cuan. Tapi itu nggak semua orang bisa, karena peraturannya ya sekian bulan harus sekian ribu menit jam tayangnya, itu peraturannya. Dan saya menggunakan aplikasi miliknya Meta juga, yaitu Instagram dan WhatsApp. Jadi Facebook, WhatsApp dan Instagram menjadi satu. Itu saya gunakan. Nah, konsepnya adalah Bapak Ibu lupakan dulu banyak follower, lupakan dulu banyak viewer, lupakan dulu banyak jam tayang. Yang pertama yang perlu dikonsepkan adalah apa bidang yang Bapak Ibu semuanya sukai dan jago di situ. Ya meskipun nggak jago tapi suka ngomongin itu atau suka membahas soal itu, soal makanan, soal edukasi, soal pengalaman mungkin cari ikan mungkin, atau bertani mungkin. Kalau di desa kan banyak nih resource-nya, video-video alam yang sangat menarik ya. Jadi pilih satu bidang dulu. Karena apa? Kita bukan artis. Jadi pilih satu dulu, niche-nya, namanya niche. Kemudian Bapak Ibu mulai bangun akun bisnis. Akun bisnis bisa pakai Facebook, bisa pakai Instagram, dan tentunya juga WhatsApp. Nah, saya sarankan mungkin Bapak Ibu selama ini konten di Facebook Pro, saya sarankan Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang sejenis, yaitu Instagram, meskipun beda karakter. Kalau Instagram nanti akan saya bahas di karakter media sosial, tapi saya spill dulu. Salah satu keunggulan Instagram adalah sifatnya personalitas, lebih proper, dilihatnya enak, lebih kedekatan ya. Kalau Facebook kan kita upload semua orang bisa melihat gitu. Tapi kalau Instagram tidak, lebih private gitu, bisa berbeda. Nah, di situ setelah niche-nya sudah ketemu, buat akun bisnis. Nah, setelah buat akun bisnis, WhatsApp-nya juga disiapkan, WhatsApp bisnis seperti yang saya lakukan. Setelah WhatsApp bisnis, nanti baru mikirin produknya gitu. Misalnya nih, saya ngomongin soal pendidikan. Bagaimana mahasiswa, kalau di aplikasi yang satunya ya, bagaimana mahasiswa bisa kuliah dengan
cepat, punya creative thinking yang baik gitu, dan bisa menghasilkan penghasilan untuk biaya kuliah gitu. Nah, saya punya produk yang sesuai dengan niche saya. Apa produknya? Komputer atau laptop gitu. Nah, Bapak Ibu punya produk apa? Misalnya Bapak Ibu suka bikin konten panen sawit, misalnya panen kelapa sawit. Nah, produknya apa yang sesuai dengan panen kelapa sawit? Pertama, bisa pupuk. Yang kedua, bisa alat-alat. Yang ketiga, bisa pakaian untuk berkebun gitu. Yang keempat, bisa ramuan khusus bagaimana cara menanam sawit buahnya banyak gitu. Bisa, produknya dipikirin dulu tuh, entah dalam bentuk jasa, dalam bentuk buku fisik atau buku elektronik boleh, atau dalam bentuk produk itu bisa pupuk yang tadi saya sebutkan. Kalau misalnya bicara jasa, boleh juga. Jasa apa? Jasa panen kelapa sawit misalnya, jasa merawat kebun misalnya, itu boleh, silakan. Setelah produknya disiapin, maka bikin postingan dulu. Kalau saya kan karena produknya komputer atau laptop, postingan saya di akun bisnis itu laptop, tidak jauh-jauh dari itu. Tapi jangan dicampur dengan postingan yang lain di akun bisnis, khusus soal produk itu tadi. Nah, di WhatsApp sudah siap, di Instagram bisnis sudah siap. Maka sekarang kita mulai mikirin yang akun pribadi. Akun pribadi bisa Facebook, bisa Instagram. Nah, Facebook dengan Instagram kan genrenya beda, karakternya beda. Oke lah, Bapak Ibu bisa menggunakan Instagram, bisa menggunakan Facebook. Jadi mulai dipikirin akun pribadinya. Oke, supaya nggak kepanjangan, kalau masih bingung simak dari awal atau lanjut di video berikutnya.